sekarang kan banyak banget anak-anak kecil udah bisa pacaran, ciuman, dan segala macem, dan juga pergaulan bebas juga lagi marak-maraknya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obras, kembali lagi dengan saya Tiara Maharani dalam podcast Obras, obrolan seputar kesehatan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini saya menggandeng teman-teman saya dari Prodi Kebidanan, yaitu Mbak Sofi dan juga Mbak Aginda. Mungkin Mbak Sofi dan Mbak Aginda bisa disapa teman-teman yang ada di rumah. Halo. Oke, kita langsung masuk ke topik kita ya Mbak, kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin teman-teman yang ada di rumah belum tahu mengenai apa itu kesehatan reproduksi remaja. Bisa dijelaskan? Oke, untuk kesehatan reproduksi remaja itu sendiri adalah suatu kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial yang lengkap. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan. Jadi di sini itu kesehatan reproduksi merupakan segala aspek ya Mbak ya, yang meliputi dari fungsinya, prosesnya. Jadi saat reproduksi itu menjalankan fungsi dan prosesnya tidak ada kendala gitu. Jadi gitu ya teman-teman, apa itu kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan reproduksi remaja, seberapa penting sih Mbak kesehatan reproduksi remaja itu? Sangat penting sih Mbak. Perlu diketahui juga ya untuk teman-teman semua yang remaja-remaja di luar sana, karena pada saat remaja ini merupakan waktu yang pas nih untuk membangun kebiasaan yang baik saat ini. Nanti karena bekalnya nanti untuk masa depannya, dan khususnya bagi remaja-remaja perempuan yang nanti akan hamil, terus punya anak, kan kita perlu nih untuk kesehatan reproduksi yang baik kan pastinya gitu. Oke, nah tadi kan bicara soal remaja nih Mbak, saya pengen tahu remaja itu kisaran umurnya dari berapa sampai berapa ya Mbak? Untuk remaja itu sebenarnya bisa dimulai dari umur 12 tahun gitu, sampai nanti umur 24 itu udah termasuk ke dewasa. Jadi nanti di antara umur 12 sampai 12 sampai 24 tahun itu ada namanya masa peralihan gitu. Peralihan dari anak-anak menuju dewasa gitu, dari remaja menuju dewasa. Dan jadi nanti di sana akan ada perubahan fisik, mental, dan juga psikologi, mental, dan juga sosial juga gitu. Nanti itu biasanya disebut dengan pubertas gitu. Jadi nanti kalau misalkan punya pengetahuan yang tinggi, itu mungkin bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan contohnya itu penyakit menular seksual. Sekarang kan banyak banget anak-anak kecil udah bisa pacaran, ciuman, dan segala macem, dan juga pergaulan bebas juga lagi marak-maraknya banget. Kemudian juga terhindar dari hamil muda. Iya betul, hamil muda. Nanti kan banyak sekali orang tua yang nggak terima terus menyuruh untuk anaknya aborsi, yang itu kan sama sekali nggak baik banget untuk kesehatan dan bisa menyebabkan kematian juga gitu. Jadi kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting ya Mbak, karena kasus yang sekarang ada di masyarakat itu sungguh-sungguh sangat ngeri banget ya Mbak ya. Kalau begitu nih, tadi kan kita bicara soal pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Kalau begitu, kita sebagai mahasiswa kesehatan nih Mbak, ada nggak sih Mbak cara bagaimana menanggulangi kesehatan reproduksi kasus kesehatan reproduksi pada remaja ini, sedangkan mungkin di masyarakat, di kalangan remaja itu hal ini masih dianggap tabu seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan itu punya cara yang tentunya sekarang kan udah zaman canggih banget, banyak sekali teknologi udah makin berkembang, terus anak-anak juga udah mulai pegang gadget ya. Jadi untuk yang pertama kita mungkin bisa menggunakan sosial media. Dari sosial media itu nanti bisa penggunaan dari leaflet atau misalkan dari poster, dan juga bisa dari video juga gitu. Perlu diketahui juga ya Mbak ya, kan dari kesehatan udah gencar banget nih untuk promosi kesehatan dan lain-lain, tapi juga harus dititik beratkan dari orang tua juga, karena kan
mau gimana pun orang tua kan merupakan orang terdekat nih, setiap hari ketemu, di rumah ketemu, pulang sekolah ketemu, di kampus mungkin ketemu juga gitu kan. Nah dari orang tua itu perlu menenangkan, ngasih tahu juga nih ke anaknya kalau misalkan perlu penting untuk menjaga kesehatan reproduksinya gitu kan, agar nanti nggak menyebabkan anak itu tuh melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu. Tapi selain itu remaja-remaja juga harus perlu memperhatikan, perlu hati-hati untuk pergaulannya, memilih teman, terus jangan sampai nanti terjerumus di pergaulan bebas gitu. Tuh diinget-inget ya teman-teman di rumah. Jadi tadi kan dari orang tua, kemudian dari remaja sendiri, gimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi remaja dan juga menghindari kasus-kasus terkait kesehatan reproduksi remaja, Mbak. Nah, kalau dari pemerintah dan juga dinas kesehatan ada nggak sih Mbak kebijakan-kebijakan mengenai hal ini? Sebenarnya itu pemerintah udah gencar banget ya Mbak ya untuk bekerja sama dinas kesehatan, terus bekerja sama melalui puskesmas setempat gitu untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan gitu kepada remaja-remaja gitu. Oke, saya mau tanya nih Mbak, kalau penyuluhan itu biasanya dilakukan di mana sih Mbak penyuluhan? Sebenarnya untuk penyuluhan itu ada dua pilihan, ada online, ada juga offline gitu. Kalau untuk online itu mungkin bisa menggunakan platform Zoom, bisa juga Google Meet, atau misalkan sosial media yang lain seperti Instagram, YouTube, atau Facebook gitu. Biasanya sekarang kan Facebook itu banyak ibu-ibu, di sana juga kan ada banyak bapak-bapak juga, orang tua banyak menggunakan Facebook, anak muda banyak menggunakan Instagram juga kan. Kemudian untuk yang offline mungkin nanti dari tenaga kesehatan itu tuh bisa mengirim perwakilan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah setempat, misalkan SD, SMP, SMA gitu. Gitu ya Mbak. Oke, tadi kan kita sudah dengar nih teman-teman bagaimana upaya dari dinas kesehatan maupun pemerintah juga mengenai kesehatan reproduksi. Sekarang saya dan teman-teman juga ingin tahu soal bagaimana cara menjaga organ reproduksi yang baik dan juga benar. Oke. Sebenarnya tuh banyak sekali caranya ya Mbak ya. Dimulai dari yang sederhana tentunya. Yang paling sederhana itu adalah masalah handuk. Ya betul, handuk. Jadi kalau misalkan handuk yang kita pakai nggak bersih, terus juga kasar, itu kan bisa infeksi ya, apalagi pada organ reproduksi juga gitu. Karena kalau nggak bersih itu nanti ada kuman yang nempel terus menerus gitu kan. Jadi untuk orang tua dan juga untuk remaja mungkin handuknya nanti pakai yang bersih dan juga yang lembut juga. Terus nanti mungkin untuk bagian pakaian dalam, nah ini kan sensitif banget nih, langsung di bagian organ reproduksinya. Nah itu mungkin nanti pilihnya jangan yang susah menyerap keringat. Jadi nanti pilih yang cepat menyerap keringat dan juga nyaman di kulit gitu. Sama mungkin dari tenaga kesehatan akan melakukan sosialisasi terkait personal hygiene. Jadi nanti orang tua mengajarkan anak tentang personal hygiene, itu cara untuk membersihkan bagian reproduksi ketika BAK ataupun BAB gitu. Jadi nanti kan dari depan ke belakang gitu biar tidak salah gitu. Dari Mbak Sofi ada tambahan? Namanya udah lengkap banget ya dari Mbak Dinda. Mungkin saya nambahin sedikit aja ya. Silakan. Mungkin dari tadi untuk pakaian dalamnya ya, untuk tidak memilih pakaian yang ketat, terus tidak lembab juga. Kalau misalkan nih kita pakai pakaian yang udah lembab itu perlu ganti yang baru gitu. Terus dan juga kalau misalkan ganti pakaian itu minimal 2-3 kali sehari ya untuk menjaga kebersihannya gitu. Terus perlu ditekankan lagi untuk yang remaja putri-putri yang menstruasi. Mungkin untuk ganti pembalutnya 5-4 kali sehari gitu kan. Jangan dibiarkan sampai seharian full ya untuk pakai pembalutnya gitu. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Sofi dan juga Mbak Dinda. Nanti buat teman-teman di rumah yang mungkin dari personal hygiene-nya itu atau cara menjaga organ reproduksinya itu masih kurang lengkap, itu nanti bisa coba diperbaiki sedikit demi sedikit seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda dan juga Mbak Sofi ya. Oke, mantul banget ya tapi kita kali ini ya.
Oke, mungkin dari Mbak Sofi dan juga Mbak Dinda ada pesan atau pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Baik, terima kasih sebelumnya ya untuk Mbak Tiara gitu. Dan teman-teman semua yang nonton podcast ini, terima kasih saya dan Mbak Adinda dikasih kesempatan untuk mengisi materi ini ya, yang sangat penting untuk remaja-remaja semuanya gitu. Semoga bermanfaat. Dan ada pesan dari saya ya untuk remaja-remaja di luar sana tetap menjaga kesehatan reproduksinya, karena itu hal yang sangat penting untuk masa depannya ya, nanti untuk masa tuanya, apalagi untuk remaja-remaja putri. Jaga kesehatan reproduksinya, nanti akan hamil, mempunyai anak, kita harus perlu untuk reproduksi yang sehat saat kita hamil, saat kita mempunyai anak, dan kita juga harus perlu menambah ilmu lagi mengenai kesehatan reproduksi untuk anak kita ke depannya gitu. Oke, kalau pesan dari saya sih mungkin untuk tenaga kesehatan itu sendiri mungkin lebih gencar lagi untuk melakukan penyuluhan terhadap orang tua, karena sekarang orang tua tuh masih memikirkan kalau misalkan kesehatan reproduksi ini sendiri tuh masih tabu untuk dibahas sama anak yang remaja gitu, baru usia 12 tahun yang udah menstruasi contohnya. Kemudian untuk orang tua sendiri itu mungkin nanti untuk pola selalu mengikuti penyuluhan, seminar ataupun hal-hal yang berhubungan dengan anak, entah itu kesehatan reproduksi ataupun kesehatan terkait kesehatan yang lain gitu. Kemudian untuk remajanya sendiri itu mungkin menjaga diri supaya tidak terkena pergaulan bebas, karena di sekarang itu banyak sekali cara untuk orang-orang yang menghasut untuk ikut pergaulan bebas gitu. Oke, kalau dari terima kasih sebelumnya Mbak Sofi dan Mbak Dinda. Kalau dari saya sendiri tadi kan sudah dijabarkan bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting bagi diri kita sendiri maupun untuk yang lainnya ya. Nah, jadi kunci kebahagiaan itu adalah kesehatan, hidup yang sehat. Jadi dengan kita sehat, maka kita bisa hidup bahagia bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Oke, mungkin podcast kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nantikan podcast kita di episode-episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari untuk kita sendiri maupun teman-teman yang ada di rumah. Oke, saya Tiara Marani pamit undur diri bersama Mbak Dinda dan juga Mbak Sofi. Dadah. Dadah. I shine so bright, you might go